Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, metode penelitian kuantitatif, akan menjelaskan tentang sampel populasi dan sampel. Ya, kelompok kami ada Adinda Syifa Mariana, Tri Apriliandi Putra Pamungkas, Muhammad Alif Zulfandoni, dan juga Muhammad Faris Iskandar. Silahkan. Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya tentang orang, tetapi juga tentang benda-benda alam yang lain. Sedangkan sampel merupakan sebuah bagian dari populasi. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Alasan mengapa diperlukannya sebuah sampel yaitu karena peneliti tidak mungkin meneliti keseluruhan dari populasi yang ada, maka dari itu sampel adalah solusinya. Next. Populasi. Meskipun secara umum populasi umumnya dimaknai sekumpulan individu atau objek, akan tetapi satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu mempunyai berbagai macam karakteristik. Misalnya, jika ingin meneliti seorang mahasiswa, maka dapat diteliti sebagai berikut. Gaya bicaranya, disiplin, hobi, cara bergaul, dan juga kepemimpinannya, dan berbagai variabel lainnya. Berbagai informasi dari populasi dapat dikumpulkan melalui dua cara. Antara lain adalah complete enumeration, informasi dihitung dari setiap populasinya. Yang kedua, sample enumeration, informasi dihitung hanya pada bagian unit populasinya saja. Next. Sampel. Selain itu, terdapat beberapa alasan mengapa peneliti harus menetapkan sampel. Antara lain adalah yang pertama, biaya murah. Pengeluaran yang dikeluarkan jika peneliti meneliti sampel akan jauh lebih hemat dibandingkan jika peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan populasi, yang sudah pasti jumlahnya akan jauh lebih banyak dan juga lebih boros. Jika diilustrasikan, penelitian yang akan saya lakukan telah menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 orang dari jumlah sampel yang ada, yaitu 1.000 orang. Tentu biaya yang dikeluarkan untuk meneliti tersebut jauh lebih hemat, yaitu hanya 10% dari 90%. Yang kedua adalah hasilnya lebih akurat. Kualitas yang didapatkan akan lebih baik atau lebih akurat dilakukan dibanding menggunakan populasi. Karena semakin banyak populasi dan dilakukannya sensus, maka memperoleh data yang valid, khususnya jika dilakukan wawancara, akan memperoleh data yang lebih akurat, meskipun agak memberatkan. Yang ketiga yaitu waktu yang digunakan jauh lebih efisien. Karena penelitian menggunakan sampel, maka tidak perlu dilakukannya sensus. Hal tersebut dapat membuat waktu pengumpulan data akan jauh lebih cepat dilaksanakan. Yang keempat yaitu ketersediaan unsur populasi. Keuntungan sampling dibandingkan sensus sangatlah besar jika populasi penelitiannya tinggi. Selanjutnya akan dibaca oleh Tri. Lalu bagaimana cara untuk menetapkan sebuah sampel atau beberapa jumlah sampel yang baik? Karena jika dilihat dalam suatu populasi, pasti memiliki berbagai karakteristik yang ada. Jawabnya adalah tergantung bagaimana sifat atau variasi dari populasi itu sendiri. Apabila populasi homogen, penetapan sampel tidak terlalu dipersoalkan. Akan tetapi jika heterogen, akan penetapan sampel harus dipertimbangkan dengan memperhatikan minimal dua hal. Zuriyah 2006, yaitu harus diselidiki kategori per kategori heterogenitas. Ketika populasi heterogen, maka perlu dipahami berbagai kategori yang ada.
Selanjutnya, berbagai kategori tersebut terwakili dalam penetapan sampel. Besarnya populasi dalam setiap kategori, jumlah sampel dalam setiap kategori juga perlu dipertimbangkan secara proporsional. Kategori yang jumlahnya besar, maka sampelnya juga lebih besar. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah berapakah sampel yang tepat dalam satu penelitian? Menurut Slovin, untuk memperoleh ukuran sampel berdasarkan populasi yang dapat diketahui, rumusnya sebagai berikut. N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Keterangan N ukuran sampel, N besar ukuran populasi, E sebagai persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalkan 0,01 atau 0,5 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan dan dipaparkan oleh Julvan. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan berikutnya. Sedangkan menurut Lem Shaw, ukuran sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, di sini ada rumus, di sebelah kirinya ada populasi tidak diketahui, yaitu ada rumusnya di situ. Terus di sebelah kanannya ada populasi diketahui sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterangannya. P. Proporsi subjek yang dari penelitian sebelumnya. Bila tidak menemukan dari peneliti sebelumnya, gunakan 0,50. Q sama dengan 1 min P besar. Misalnya 1 min 0,50 sama dengan 0,50. D sama dengan tingkat presisi. Untuk P antara 10 sampai 90%, gunakan D sama dengan 0,5. Z sama dengan tingkat kepercayaan yang sebesar 95% sama dengan 1,96 default. N ilmiah sampel. N besar banyaknya populasi. Dalam perhitungan jumlah sampel, hasilnya adalah angka minimum. Prinsip sampling sendiri yaitu semakin banyak maka akan semakin mendekati populasinya. Teknik sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Di dalam probability sampling, biasanya terdaftar nama responden. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simpel atau sederhana dikarenakan pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memberitahukan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Disproportionate stratified random sampling, suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Ya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya berikutnya. Yang ketiga ada proportionate stratified random sampling. Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya produk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Yang B, selanjutnya non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampling sistematis, suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kota, teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan.
Yang ketiga, sampling aksidental. Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Yang keempat, purposive sampling. Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, seperti misalnya kamu meneliti kriminalitas di kota atau daerah tertentu, maka kamu mengambil informan, yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Yang kelima, sampling jenuh, suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Yang keenam, sampling snowball. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua, lalu informan seterusnya. Thank you. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Sekian, terima kasih.